guys, welcome back again to our channel. Yes, here I am in Germany finally. Pokoknya itu kayak semua orang yang tahu tentang perjalanan aku sampai akhirnya aku ada di sini tuh kayak yang yay, finally I'm di sana ya sekarang. Karena emang segitunya kayak ada aja gitu halangannya. Karena kan seperti yang pernah aku posting juga di video tahun lalu, itu kayak 2 hari sebelum keberangkatan harus cancel gitu. Dan yes, akhirnya tahun ini aku bisa berangkat ke sini nyusulin Max. Tapi aku bener kayak bikin semuanya itu kayak bener-bener kayak quiet, diem-diem doang. Karena aku takut banget, takut gagal lagi. Jadi ya udah diem-diem aja gitu, kayak belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin juga. Anyway, ini hari ketiga aku di Jerman dan ini aku masih karantina sampai 5 hari. Nanti aku tes lagi, kalau negatif udah bisa jalan-jalan gitu. Jadi doain semoga hasilnya negatif. Langsung aja ke ceritanya. Jadi aku berangkat kemarin dari Indonesia, dari Balikpapan tepatnya itu pada tanggal 14. Nah, jadi kan aku beli tiket tuh misah gitu loh. Jadi nggak langsung dari Balikpapan ke Jerman gitu tiketnya, tapi aku jadi Jakarta ke Jerman, Balikpapan ke Jakarta gitu. Nah, yang dari Jakarta ke Jerman tuh udah aman-aman aja kan. Cuman yang dari Balikpapan sama Jakarta ini kemarin agak ada sedikit problem. Berangkat dari Jakarta sih sebenarnya malam jam 11. Cuman karena kemarin itu ceritanya takut mepet, karena kan aku baru berangkat juga, baru pertama kali ke sono. Jadi aku udah beli tiket itu keberangkatan siang, kalau nggak salah jam 3 gitu. Ternyata pas sekitar 2 minggu atau seminggu sebelum keberangkatan aku tuh ada peraturan baru yang mengharuskan hasil PCR ini kalau mau masuk ke Jerman itu 48 jam sebelum kedatangan, sebelum arrival gitu. Akhirnya mau nggak mau aku undur penerbangan aku yang dari Balikpapan ke Jakarta di jam 5:30. Biar aku bisa ambil PCR itu paling cepet di jam 3 di hari keberangkatan tanggal 14 itu. Akhirnya aku udah ngelakuin tes jam 3, terus aku juga dapat hasil PCR ku itu di jam 3 keesokan harinya. Cuman di hasil PCR itu nggak tertera jam pengambilan sampel, jadi yang adanya cuman jam aku ngambil tesnya. Harusnya yang diperlukan penerbangan tuh kan jam pengambilan sampel, tapi di hasil itu cuman ada pas hasil itu keluar. Sebenarnya aku sama Max itu juga udah kalkulating gitu, aku bener-bener sampai tulis, aku kalkulating manual gitu di notes aku ada di handphone tuh. Aku ambil PCR nih jam 3 tanggal 13, terus aku nyampe jam 12 di tanggal 15. Kalau hitung real time 45 jam, jadi masih cukup gitu. Jadi kita pikir nggak ada masalah kan. Saking aku takutnya ada masalah gitu, aku sudah sampai nanya ke pihak embasi. Aku DM di Instagram, masih ada juga DM-nya. Aku tanya, itu mereka ngitungnya berdasarkan waktu Indonesia atau yang sesuai waktu Jerman aja gitu, nggak hitung maju gitu loh. Gimana sih, jelasnya susah ya. Intinya kalau real time, hasil PCR aku tuh cuma 45 jam gitu loh, nggak 48 jam. Nah, oke lah ya sampai situ. Aku udah dapat PCR, udah semuanya, pokoknya semua packing. Aku berangkat dari Jakarta Balikpapan, cus ya kan. Terus nyampe bandara, aku kan nggak pernah kemana-mana, paspor aku tuh masih kosong. Aku tuh nggak pernah ginjak terminal 3 Jakarta, ya Allah. Di jalan jauh banget ternyata, ya gede banget, ya Allah, kampungan banget ini. Pokoknya intinya malu bertanya sesat di jalan tuh kayak terpakai banget waktu aku di bandara Jakarta itu. Departure itu jam 11:10. Terus check-in itu buka jam, kalau nggak 8:30 jam 9, kayaknya kalau nggak salah jam 9 sih itu check-in buka gitu. Nah, udah buka, udah giliran aku check-in, tek ya kan. Set, kasih tiket sama paspor kan. PCR aku kasih. Mereka tanya juga tujuan kunjungannya, dokumen-dokumen pendukungnya kan. Ya udah aku kasih semuanya. Pas dicek PCR, ditanya, ini PCR-nya pengambilan sampelnya kapan? Aku bilang jam 3, aku bilang gitu. Kok nggak ada jam pengambilan sampel? Aku bilang ya, aku dikasih sama pihak kliniknya ya begini gitu. Terus aku bilang, tapi ini kan memang paling cepat 1 kali 24 jam, jadi aku ngambil sampel ya jam 3 gitu. Tanya lagi ya mereka, jam 3 berapa ya kalau boleh tahu kira-kira gitu. Aku bilang kalau nggak jam 3:30, jam 3:45 gitu kan. Dicek sama mereka, habis dicek ternyata dia bilang, mohon maaf ini hasil PCR-nya 49 jam. Sementara kalau mau masuk ke Jerman itu hasil PCR-nya harus 48 jam sebelum kedatangan. Sempet kaget kalau, loh kok 49 jam ya? Soalnya aku kemarin udah hitung manual, itu harusnya cuma 45 atau 46 jam, nggak 49 jam. Dia bilang, enggak, tapi di sistem ini 49 jam. Ya aku kaget dong, ya kan, kayak aduh. Terus aku bilang, terus ini gimana, jadi ada solusinya nggak? Aku bilang gitu. Terus mereka bilang, bisa nggak telepon lagi pihak klinik, minta dibikinkan hasil yang baru, tapi diganti jamnya jam 9 malam gitu. Atau enggak, mereka bilang, kan ini Jerman udah terima antigen juga, mbaknya bisa tes antigen di bawah.
Aku tuh kan udah cek juga regulasi untuk keberangkatan ke Jerman itu gimana. Kalau di Etihad itu peraturannya PCR kan, nggak ada tulisan antigen pada waktu itu. Nah sementara aku juga sempat ngecek juga regulasi dari Qatar. Nah kalau di Qatar tuh tertera dia bisa antigen, bisa PCR. Nah jadi aku mikirnya kalau pakai Etihad harus PCR gitu kan, ya salah aku juga mungkin ya mikir gitu. Jadi kalau gitu aku antigen aja, aku bilang kayak gitu. Mereka tawarin lagi kan kayak nggak mau telepon klinik aja, aku bilang gak usah lah mas, aku pengen yang pasti-pasti aja kok. Kalau telepon klinik ini udah malam gini takutnya nggak ada yang handle, aku bilang gitu kan. Jadi kalau emang bisa pakai antigen bisa lebih pasti lebih cepat ya aku pakai antigen aja, aku bilang gitu kan. Terus aku tanya antigen di mana, terus diaren lagi antigen itu di kedatangan atau keberangkatan domestik ya, agak jauh lagi jalan kayak kembali ke awal aku nyampe itu ya, dekat situ. Pokoknya aku harus jalannya lumayan jauh sih. Terus mereka bilang mbak paling lambat balik lagi jam 10 katanya gitu kan. Aku bilang oke. Aku tuh jadi lari-lari cari tempat antigen tuh, nanya-nanya udah gak tau, aku stres banget, kayak yang stres banget. Jadi kayak yang kamu gak pernah jalan jauh, kamu gak ngerti apa-apa ya udah sih, pelajaran baru sih. Cuman bener-bener kayak waktu itu kayak aku yang aduh, lalu aku takut gak keburu gitu loh. Untungnya antigen kan cuma 15 menit ya. Singkat cerita akhirnya aku dapat tes antigenku, aku balik lagi ke tempat check-in. Nah pas aku pertama check-in itu kan kayak banyak orang gitu ngantri kan. Ini pas aku balik tuh udah nggak ada, tau, udah nggak ada orang check-in. Aku sampai anjir, aku nggak tahu gate-nya di mana kan. Ini seluas gini aku nanti nggak ada yang orang ku ikutin, karena aku dari awal masuk itu aku ngikutin orang itu kan, kutuk namanya orang kampung, kutuk ngikutin orang, nanya-nanya. Masih ada yang diikutin kita kan enak kan. Ini kalau nggak ada orang yang diikutin tuh kayak yang oh my god kan. Udah, terus habis itu dicek semuanya udah aman, dikasih tiket, naik lagi. Mereka bilang mbak harus di gate jam 10 lewat 10 ya, harus udah di gate. Aku langsung kayak oke mas, oke, udah di check in, ini udah mas, udah. Aku ambil semua dokumenku, udah kan. Terus aku excited banget cerita ini ya, soalnya itu kayak pengalaman pertama aku gitu lah guys. Akhirnya aku lari-lari tuh, karena itu mepet banget, kayak yang 10 menit lagi jam 10 lewat 10 gitu kan. Ya namanya orang baru pertama kali pesawat tuh gimana sih, kayak yang PA aja gitu loh. Ya udahlah, bodoh lah gitu, kampungan lah, gue penting nyampe aja gitu. Terus habis itu mau masuk ke gate itu kan cek lagi. Terus aku ke imigrasi gitu, aku kasih dokumen aku semuanya. Terus aku mikir kok kayak ada yang lupa ya, apa ya, ternyata jam aku ketinggalan di tempat cek. Terus aku bilang pak, boleh nggak aku tinggal sebentar, ini jam aku ketinggalan kataku di tempat masuk tadi pas dicek barangnya. Terus kata bapaknya oh ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu kan, ada dokumennya aja tinggal saya cek. Oh ya udah kalau gitu. Aku pergi buru-buru, untungnya masih ada jam aku lagi dicek sama mereka kan. Terus udah aku ambil jam aku gitu kan. Akhirnya aku balik ke imigrasi tadi, udah ternyata dokumenku udah juga dicek semuanya oke. Terus habis itu aku langsung buru-buru ke gate. Habis dari imigrasi ke gate itu jalannya jauh banget juga masih, karena kayak agak di ujung-ujung gitu kan gate-nya. Terus sampai sana ternyata aku kira udah pada masuk pesawat kan, ternyata enggak, masih nunggu juga lumayan lama aku nunggunya gitu. Ketika cerita akhirnya masuk pesawat, terbang. Aku nyampe pagi di Abu Dhabi. Terus di Abu Dhabi tuh pas mau berangkat dicek lagi PCR sama paspor, terus berangkat lagi ke Jerman. Sebenarnya suami aku takutnya aku ribetnya nanti pas di Jerman kan, karena di Jakarta udah ribet, aku mikirnya nih di Jerman jangan-jangan nih masuk lebih ribet lagi gitu kan. Jadi aku kayak udah pasrah lah. Aku sampai bilang sama si Max kan, ya udahlah doa aja semoga aman-aman aja gitu, semoga nggak yang nggak ngerti lagi, bingung mau ngejelasinnya gitu. Terus pas nyampe di Jerman, mereka pertama tuh minta paspor sama PCR. Terus aku kasih paspor sama PCR. Terus mereka juga tanya tujuan kunjungannya apa. Aku kasih tahu tujuan kunjungan apa. Terus mereka minta dokumen pendukung. Terus aku kasih dokumen pendukung. Aku kan ada visa yang sebelumnya, yang tahun lalu itu. Nah mereka tanya juga, ini visanya kemarin nggak dipakai atau gimana? Terus aku bilang iya, visanya nggak dipakai karena itu 2 hari sebelum aku berangkat. Jerman kan lockdown, jadi aku nggak jadi berangkat. Aku bilang oh berarti ini kunjungan pertama ya, kata mereka. Aku bilang iya, ini kunjungan pertama. Terus habis itu ditanya berapa lama di sini. Aku bilang 49 hari, aku bilang kayak gitu. Terus aku tanya balik kan, mau lihat tiket pulang aku nggak gitu, soalnya takutnya perlu kan. Terus kata mereka ya udah boleh gitu kan. Aku lampirkan juga, aku kasih tiket pulang aku. Terus dikasih dokumen aku balik. Terus aku bilang udah ini ceknya, kata mereka udah. Oh ya udah makasih, aku bilang gitu. Aku yang alhamdulillah ya Allah, nggak separah yang di Jakarta gitu kan ceknya. Alhamdulillah banget, senang banget. Terus aku keluar, aku ambil bagasi. Habis itu nah
Aku sempat tanya sama orang yang untuk PCR di airport itu, aku nanya, ini aku harus PCR dulu nggak sebelum aku keluar gitu, karena buat make sure aja kan. Terus habis itu kata mereka, hasil PCR kamu gimana gitu, lebih dari 48 jam atau gimana, ada masalah gitu. Karena aku bilang nggak ada sih, hasil PCR aku masih kurang banget dari 48 jam gitu. Terus kata mereka, ya suruh karantina dulu aja, nanti PCR-nya setelah 5 hari gitu. Habis itu aku keluar, ternyata Max udah nungguin. Terus udah akhirnya ketemu Max gitu. Panjang ya videonya, maaf ya, soalnya aku excited gitu. Dan akhirnya sekarang di paspor aku ada stempel guys. Ya sekarang kampung banget sumpah. Anyway, aku pengen banget kasih tunjuk kalian gimana kehidupan di sini, cuman aku masih karantina, masih tinggal 2 hari lagi. Kalau Max juga lagi libur, nanti mungkin aku bisa jalan-jalan dan aku bakal kasih tunjuk kalian kehidupan orang-orang di sini. Sebenarnya tinggalnya agak di desa-desa sih, tapi di sini keren aja gitu. Next video aku bakal nge-share ke kalian juga bagaimana proses pembuatan visa aku kemarin, karena aku gabut jadi udah aku share aja. Yaudah, itu aja mau aku share di video kali ini guys. Thanks for watching my video, see you in the next video guys, see you later.